Film ini dimulai dengan Julia dan Robert, sepasang suami istri yang baru saja pindah ke apartemen baru mereka. Ketika Robert membawa beberapa kotak ke dalam, perhatian Julia tertuju pada sebuah kulkas tua di pojokan. Kulkas itu tampak unik, seolah menyimpan cerita dari masa lalu. Robert penasaran, motor pendinginnya berada di bagian atas, bukan di bawah seperti kulkas modern. Ia berkomentar pelan, "Gak masuk akal menaruh motor di bawah, panasnya pasti naik ke dalam kulkas." Julia hanya tersenyum, mengambil sebotol anggur dan bertanya santai, "Kau mau es batu?" Meski freezer tampak penuh, Julia tetap berhasil mengambil beberapa potong es. Mereka bersulang untuk kehidupan baru dan masa depan yang mereka hadapi bersama. Namun sebelum Robert sempat meneguk minumannya, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Ia menatap es batunya dan terdiam. Ada sesuatu di dalamnya. Ia mengangkat es batu itu dan memperlihatkan kepada Julia. Julia mendekat mencoba fokus dan lalu terkejut. Di balik heningnya es batu itu ada miniatur mamut dengan tombak menancap di tubuhnya. Tak percaya dengan apa yang ia lihat, Julia mengambil kaca pembesar dan benar, mamut kecil itu nyata. Penasaran, Julia membuka freezer. Ia mengosongkan isinya dengan cepat dan matanya membelalak di dalam freezer itu. Ada sebuah kota miniatur abad pertengahan lengkap dengan rumah, jalanan, dan manusia-manusia kecil yang sedang beraktivitas. Seolah waktu berjalan seperti biasa. Robert menatap takjub dan bergumam, "Mungkin ini peradaban kuno yang hilang." Julia masih terkejut berusaha menganalisis. Mereka hidup di masa awal abad pertengahan, tapi mamut itu sudah punah ribuan tahun lalu. Robert hanya mengangguk pura-pura paham, mencoba menutupi kebingungannya. Beberapa saat kemudian, Robert memutuskan untuk mengubur mamut beku itu di pot berisi tanah. Wajahnya tampak sedih hingga Julia mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. Mungkin mamut ini bisa menjadi pupuk yang bagus. Namun rasa ingin tahu mereka belum hilang. Mereka membuka freezer sekali lagi dan kali ini yang mereka lihat sungguh di luar logika. Kota di dalamnya telah berubah, tak lagi abad pertengahan melainkan telah memasuki era revolusi industri. Pabrik-pabrik menjulang, rel kereta terbentang, asap hitam menutupi langit miniatur itu. Hanya 10 menit berlalu di dunia nyata, tapi di dalam freezer puluhan tahun telah berlalu bagi manusia kecil di dalamnya. Julia dan Robert menyaksikan revolusi yang berlangsung begitu cepat. Waktu di dunia itu berjalan dengan cara yang berbeda. Robert menatap dua pria kecil yang duduk di pinggir bangunan. Ia bertanya-tanya apakah mereka menganggap kita dewa, namun ternyata tidak. Kedua pria kecil itu justru mengolok-olok mereka. Salah satunya bahkan berkata dengan nada bosan, "Aku lebih suka lihat brokoli yang nyangkut di gigi perempuan itu." Julia tercengang, sementara Robert tak bisa menahan tawa. Lalu di depan mata mereka, kota itu terus berkembang. Pesawat-pesawat kecil mulai terbang di langitnya dan gedung pencakar langit muncul satu demi satu. Waktu di dunia mereka berjalan lambat, tapi di dalam freezer itu, peradaban manusia kecil sedang berlari menembus masa depan. Waktu terus berlalu. Julia menatap freezer itu dengan wajah heran. Sepertinya manusia mini itu sudah mencapai masa sekarang, katanya pelan. Robert mengangguk setuju, matanya tertuju pada sebuah bangunan kecil di dalam kota miniatur itu, sebuah Starbucks. Ia tersenyum geli. Ya, kafe itu memang selalu muncul di mana-mana, tapi senyumnya tiba-tiba hilang. Ada sesuatu yang aneh. Ia mendekat, menatap lebih dalam ke arah kota miniatur itu di dalam freezer, dan kemudian, boom! Sebuah rudal jatuh dari langit miniatur dan meledak di tengah kota. Robert terkejut, terjatuh ke lantai dan berteriak-teriak, "Itu bom nuklir! Mereka meledakkan bom nuklir di freezer kita!" Wajah Robert memerah seperti tomat. Seperti Julia hampir tak mampu menahan tawa. Ia menutup freezer perlahan, menggeleng tak percaya. "Orang-orang sekecil itu tidak akan bertahan lama," katanya sambil tertawa kecil. Akhirnya mereka memutuskan menyerah malam itu. Mereka memesan pizza, makan malam di ruang tamu sambil menunggu dunia di dalam freezer mereda. 1 jam kemudian rasa penasaran kembali muncul. "Bagaimana kalau kita lihat lagi?" kata Robert dengan nada harap. Julia hanya menghela napas. "Aku rasa mereka tidak berhasil bertahan." Namun begitu freezer dibuka, pemandangan yang mereka lihat di luar nalar.
Kota itu kini bercahaya, langitnya penuh pesawat, jalanan dipenuhi mobil terbang. Menara-menara kecil memantulkan cahaya seperti berlian, seperti kota Zamrud, ucap Julian pelan. Tapi lebih futuristik. Robert menatap terpukau, hatinya penuh rasa takjub. Tiba-tiba sebuah bangunan besar muncul tepat di depan mata mereka. Robert tertawa kecil. Itu kelihatannya seperti mainan dewasa, candanya, namun tertawa itu segera terhenti. Semua yang ada di dalam freezer mulai bergerak cepat. Sebuah piramida raksasa muncul di tengah kota futuristik itu. Cahaya menyilaukan memancar dari puncaknya, menyerap energi dari jembatan-jembatan yang terhubung. Lalu bentuknya berubah menjadi benteng berlian raksasa, dan seketika semuanya meledak. Ledakan energi membentuk bola cahaya seperti bintang yang lahir di tengah dapur mereka. Cahaya itu menyebar ke seluruh apartemen, memenuhi ruangan dengan sinar yang memukau. Julia dan Robert hanya bisa berdiri terpana diselimuti keindahan yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap dunia miniatur itu lenyap. Tampaknya manusia kecil itu telah menemukan rahasia perjalanan ruang dan waktu. Cahaya itu perlahan menghilang, kembali masuk ke freezer, lalu padam. Keheningan menyelimuti ruangan. Robert menatap kosong lalu berbisik, "Mereka akan kembali kan?" Julia hanya menggeleng pelan. "Tidak, Rob, mereka sudah pergi." Dengan wajah sendu, Robert mencabut steker kulkas seolah ia baru saja mematikan sebuah dunia. Julia memeluknya hangat lembut penuh pengertian. Keduanya memutuskan, "Sudah cukup." Namun keesokan paginya saat Robert menuangkan kopi, hanya keheningan yang tersisa di antara mereka. Mereka saling berpandangan dan tanpa kata, mereka membuka freezer itu kembali. Kabut dingin keluar perlahan, meski steker sudah dicabut, kehidupan di dalamnya masih ada. Di dalam sana terbentang dunia baru, zaman es. Manusia purba berjalan di salju tebal, memakan bangkai dinosaurus yang membeku, dan di kejauhan terdengar suara gemuruh menggetarkan. Seekor Tyrannosaurus Rex muncul, mengaum keras menyergap mangsanya dengan gigi yang tajam yang berkilau di bawah cahaya beku. Manusia purba berlari ketakutan, sementara Robert dan Julia hanya bisa menatap antara ngeri dan kagum. Banyak yang percaya bahwa freezer tua itu bukan sekedar mesin pendingin. Ia adalah dunia saku, tempat kehidupan berevolusi jauh dari kenyataan. Sebagian orang, freezer itu mungkin pertanda akhir dunia manusia. Tapi bagi yang lain, itu adalah awal dari dunia baru, yang lahir dari sebuah kulkas tua di pojok dapur. Banyak yang percaya bahwa kehidupan di dalam freezer itu hanyalah ilusi. Namun bisa jadi mereka sebenarnya telah menemukan dimensi lain untuk dihuni. Tidak ada yang tahu sudah berapa kali kehidupan di dalam freezer tua itu lahir, tumbuh, dan mati. Apakah setiap peradaban selalu berulang dengan cara yang sama, atau berubah sesuai dengan siapa yang menontonnya? Mungkin pemilik sebelumnya sudah pernah melihat semuanya, melihat dunia tumbuh dan hancur berulang kali sampai akhirnya ia bosan dan meninggalkan freezer luar biasa itu begitu saja. Dan disinilah kebenarannya mulai terungkap. Kita diperlihatkan siapa pencipta kehidupan di dalam dunia kecil itu. Seekor gajah berjalan di tengah padang rumput yang luas, tapi ternyata padang itu bukanlah dunia yang besar, melainkan hanya sebidang tanah di atas meja kerja seorang pria tua. Pria misterius itu duduk membaca buku tebal tanpa menyadari bahwa makhluk-makhluk kecil di mejanya sedang hidup, berjuang, dan berkembang. Di sebelahnya berdiri seorang kepala pelayan setia bernama Jeffrey. "Buku apa yang Tuan baca hari ini?" tanya Jeffrey sopan. Pria tua itu menutup bukunya, menatap halaman dengan lesu. "Terlalu teknis," katanya. "Aku lebih suka kekacauan." Ia menatap ke bawah, ke dunia mini di hadapannya. Matanya menyipit tertuju pada seorang manusia purba yang sedang menggosok dua batang kayu, dan kemudian percikan api muncul. Pria tua itu terdiam, wajahnya berubah kesal. "Tidak seharusnya bukan mereka yang menemukan api. Aku yang seharusnya memberikannya." Jeffrey mencatat sesuatu di buku catatannya. "Menurut perhitungan, Tuan, ini lebih dari 200.000 tahun sebelum manusia seharusnya bisa membuat api. Kalau begitu padamkan," perintah sang Tuan dingin. Jeffrey meniup ke arah meja, dan api kecil itu pun padam. Namun kemarahan sang pria tua belum reda. Ia mendengus kesal. "Masukkan mereka kembali ke dalam permainan." Sekawanan gajah mini tiba-tiba berlari di atas padang menyerbu manusia purba itu hingga mereka bersembunyi ketakutan di dalam gua. Tapi rasa jengkel sang tuan belum hilang. "Kurangi ukuran otak mereka," katanya sinis. "Aku tak mau mereka berpikir sendiri lagi."
Beberapa waktu berlalu, manusia purba itu keluar dari gua dan mulai menari sebuah tarian hujan. Jeffrey menatap ke arah tuannya. "Tuan, kekeringan masih berlanjut." Pria itu mengangkat alis lalu berkata santai, "Kalau begitu beri mereka hujan." Dengan senyum kecil, Jeffrey mengambil penyemprot air dan perlahan menyemprotkan ke atas meja. Tetesan air jatuh seperti hujan membasahi ladang kecil itu. Manusia purba bersorak gembira menatap langit dengan rasa syukur. "Lihat Tuan," kata Jeffrey pelan, "mereka menyembah Tuan dengan penuh rasa terima kasih." Pria Tuan itu hanya terkekeh. "Kasihan mereka pikir aku Tuhan." Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Rasa muak mulai tumbuh di wajah sang pria itu. "Sudah cukup," katanya dingin. "Akhiri permainan ini, lepaskan wabah." Jeffrey menatapnya dengan ragu. "Tuan yakin?" "Lakukan," jawabnya singkat. Dengan berat hati, Jeffrey membuka kotak antik, mengambil botol kecil berisi cairan hitam. Ia menyemprotkan isi botol itu ke dunia kecil di meja. Dan satu persatu manusia purba itu mulai tersungkur. Nafas terakhir mereka berhenti dan dunia mini itu kembali sunyi. Sementara itu pria tua hanya menatap dari balik bukunya tanpa ekspresi, tanpa emosi. Ia membalik halaman dan melanjutkan bacaannya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Kalimat sederhana, tapi setelah semua yang terjadi, kita tahu bahwa di balik layar kehidupan selalu ada tangan yang tak terlihat, yang mungkin saja sedang membaca kisah kita juga.